Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Nama saya Martina Delede Thomas dari 11 IPA 2, absen 18. Nama saya Jessica Sidirarjo dari kelas 11 MIPA 2, absen 13. Nama saya Kevin Lorenzo Srenggolan dari 11 MIPA 2, absen 14. Nama saya Petra Andrea Sotangkai dari 11 MIPA 2, absen 22. Nama saya Karissa Laura Lianadin dari 11 MIPA 2, absen 5. Nama saya Victoria Dian Santoso dari 11 MIPA 2, absen 24. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tunggiman dan SMA Kristen Satya Wacana yang telah memberikan kesempatan untuk wawancara di Bali Zoo. Berikut wawancara dari kami dengan tim edukasi pihak Bali Zoo. Saya Ibu Nila, bagian edukasi. Kapan sih Bu Bali Zoo ini didirikan, sama juga pendirinya siapa gitu Bu, dan sejarahnya mungkin bisa diceritakan nggak Bu? Oke. Jadi Bali Zoo ini awalnya gini, saya ceritain historinya dulu ya. Iya Bu. Jadi awalnya sebelum Bali Zoo dibuka ini adalah galeri perak. Jadi galeri yang menjual perhiasan perak. Yang punya kebetulan putra daerah dari Singapadu juga. Rumahnya beliau sebelahnya Bali Zoo, dekat sini. Jadi beliau itu punya beberapa burung dulu awalnya, burung-burung eksotis ya, burung-burung dikandangin dulu. Terus habis itu punya beberapa satwa eksotis seperti orangutan. Nah, kebetulan waktu itu mungkin ada yang memeriksa ke sini, orangutannya disita, anaknya beliau tuh nangis parah. Akhirnya dari situ beliau punya keinginan untuk membuka zoo. Ya, jadi membuka zoo ini jadi dari galeri tetap ada galeri perak, jadi itu yang mensupport si Bali Zoo ini bisa berdiri. Bali Zoo dibuka di tahun 2002. Ya, jadi tahun ini kita baru merayakan ulang tahun yang ke-20. Wih. Jadi 2002 kita buka September tanggal 4. Ya, jadi sudah 20 tahun. Pemiliknya putra daerah dari Bali, Singapadu, Anak Agung Gede Putra nama beliau. Nah, sekarang Bali Zoo ini sudah dikelola oleh anak beliau, namanya Bapak Lesmana, Anak Agung Gede Lesmana Putra. Ya, jadi beliau yang sekarang memang sebagai general manager di sini, beliau yang run untuk operasional di Bali Zoo. Gitu. Dan untuk jenis satwanya ini kita punya sekitar 650 spesies dengan 65 jenis spesies dengan 450 individu kurang lebih ya. Untuk Bali Zoo sendiri kita pengunjungnya itu dari lokal Bali, domestik, kemudian foreigners atau turis asing juga ada. Berarti yang pemegang sahamnya tadi yang putra daerah itu ya Bu? Ya, yang punya, yang ownernya langsung. Jadi ini swasta ya, bukan negeri, bukan dari pemerintah. Selanjutnya Bu, ini kan kebun binatang. Ya, bagaimana cara pihak kebun binatang ini untuk mendapatkan binatang-binatang yang sebelumnya ada di mana? Jadi gini, untuk mendirikan kebun binatang itu kan tidak mudah. Perlu ada banyak izin nih. Banyak izin, jadi izin-izin itu digunakan untuk kita bisa membuka Bali Zoo. Nah, Bali Zoo kalau sudah punya izin untuk membuka Bali Zoo itu otomatis jadi lembaga konservasi. Kita di sini sebagai lembaga konservasi ex situ. Lembaga konservasi ex situ ini adalah lembaga konservasi yang melestarikan satwa di luar habitat aslinya. Nah, seperti misalnya kalau adik-adik tadi ke dalam lihat komodo. Komodo aslinya dari mana? Pulau Komodo. NTT. Nah, habitatnya di Pulau Komodo, benar. Itu kita Pulau Komodo itu kan di luar Bali. Jadi kita komodonya ada di sini, otomatis kan dia tidak ada di habitat asli. Jadi itu di luar habitat asli, itu namanya konservasi ex situ. Jadi kita melestarikan satwa di luar habitat asli. Kalau yang Pulau Komodo itu namanya lembaga konservasi in situ. Jadi lembaga konservasi yang memang menangkarkan atau melestarikan satwa yang memang aslinya dari sana. Itu. Nah, untuk satwa-satwa yang didapatkan ini
karena di Indonesia itu kan ada banyak lembaga konservasi dan kita biasanya tergabung di PKBSI namanya, Persatuan Kebun Binatang se-Indonesia. Itu banyak sekali ada lembaga konservasi yang ada di sana. Caranya kita dapat satwa itu yang pertama dengan barter dengan lembaga konservasi yang lain. Misalnya kita punya satwa siamang di sini, siamang, terus kita pengen satwa apa gitu, misalnya anggapan burung kasuari gitu misalnya. Jadi kita bisa kontak-kontakan dengan lembaga konservasi yang punya surplus kasuari. Nah, saya punya surplus siamang nih. Surplus itu artinya satwa yang jumlahnya lebih. Saya punya siamang nih, saya mau tukar sama kasuari, bisa apa enggak? Oh iya, bisa. Kerjasamalah kita sama lembaga konservasi yang lain. Gitu. Jadi barter, kalau tidak barter biasanya kita beli. Ya, tapi beli pun itu semua harus ada izin dari pemerintah daerah, dari BKSDA Bali, terus nanti bersurat bisa ke luar negeri atau bisa di area Indonesia. Gitu. Jadi kalau tidak barter kita biasanya beli, dan itu biasanya terjadi di lembaga konservasi yang lain. Begitu. Ya Bu, kan singkat aja Bu. Tapi kita mau nanya nih Bu, jumlah spesies di Bali di kebun binatang Bali Zoo ini berapa ya Bu? Sekitar Totalnya? 65 spesies. 65 spesies. Dengan individu sekitar 450. Itu kan Bu kan banyak tuh Bu spesiesnya dan juga individunya banyak. Kita mau nanya juga nih, biasanya Bu biaya pangannya Bu untuk makan spesies yang ada di sini tuh berapa Bu kira-kira? Kalau biaya pakan pasti lumayan banyak ya. Saya tidak bisa ngasih brok totalnya segini, cuman adik-adik bisa membayangkan satu gajah itu makannya sekitar 250 kilo per hari. Jadi ada rumput gajah, ada buah-buahan, kemudian ada daun-daunan. Satu hari satu gajah 250 kilo. Anggapan satu gajah dengan biaya satu gajah pakannya 1 juta. Kita di sini punya 13 gajah dewasa, jadi adik-adik tinggal kalikan satu harinya aja. Itu gajah saja, belum lagi satwa yang lain ya, kayak harimau, singa, satwa yang lain juga. Jadi kurang lebih lumayan. Lumayan banyak. Jadi saya nggak bisa ngasih total ini segini karena saya memang bukan di akunting ya. Iya, Jadi benar. yang tahu itu akunting yang ini. Selanjutnya, dari semua binatang di sini tuh apa yang paling rentan kena penyakit sih? Paling rentan kena penyakit ada banyak sih ya. Jadi kalau rentan itu kayak kuda misalnya, kuda atau gajah ya. Kuda atau gajah memang rentan dengan penyakit seperti bloat atau kembung. Kalau kuda dia kolik, kembung juga. Jadi kita harus hati-hati terhadap pakan. Kuda tidak boleh makan rumput yang basah. Gajah juga tidak boleh makan makanan rumput yang terlalu basah. Jadi kalau misalnya kalian di sini kita kalau misalnya mau kasih makan kuda atau mau kasih makan gajah, rumputnya yang sudah kita terima hari ini kita harus keringin dulu. Kita harus biarin dulu dia disebar gitu, biar tidak terlalu basah. Besok keesokan harinya baru kita kasih. Antisipasi agar tidak kolik atau bloat atau kembung. Orangutan juga termasuk salah satu satwa yang rentan dengan sakit. Karena apa? 96% dari genetika mereka itu menyerupai kita. Bedanya, kalian bisa bayangin 4% saja bedanya kita dengan orangutan. Tahu bedanya apa? Rupa. Apa? Rupa. Bedanya mereka nggak bisa ngomong kayak kita. Ya, selebihnya sama. Susunan giginya mereka sama, 32. Punya jari 5, punya kaki, tangan yang fungsinya sama dengan kita, cuman mereka lebih kuat dan mereka tidak bisa ngomong. Mereka itu punya istilah di zoo ini, ada istilah zoonosis namanya. Jadi penyakit yang bisa menularkan satwa ke manusia atau sebaliknya manusia ke satwa. Misalnya adik siapa namanya? Evan. Adik Evan misalnya lagi flu nih, lagi batuk. Adik Evan deketin orangutan, adik Evan peluk orangutannya. Terus ada kemungkinan si orangutan bisa flu sama batuk. Namanya zoonosis. Ya. Begitu juga dengan kalian, kalau misalnya orangutan lagi sakit, kalian dekat-dekat orangutan,
Bisa Ya, kan tertular. ada chance ketularan juga. Jadi yang rentan sakit ada memang beberapa jenis spesies yang rentan sakit. Makanya di sini kita sudah punya klinik di dalam, ada dokter hewannya juga yang selalu siap untuk Mengantisipasi. antisipasi. Dan makanya mungkin adik-adik kalau ya nggak hujan ya, kalau ada orang hutannya di free ranging itu memang kita tidak biarkan menyentuh karena memang sensitif. Kita terus mau nanya Bu, kan ini kan banyak ya pengunjung yang datang ke Bali Zoo. Mungkin dari Ibunya juga nih, binatang yang terfavorit gitu yang di Bali Zoo ini ada apa, Bu? Terfavorit. Iya, Kalau terfavorit kan relatif ya. Iya. Ada yang ya adik siapa namanya? Kevin Bu, Adik Kevin. Nah, sukanya apa? harimau Bu. Harimau. Kalau adik Evan? Gajah. Gajah. Itu kan beda-beda. Cuman yang anggapan top berapa ya jadinya? Kalau dari research ya, kebanyakan tamu tuh suka sama satwa yang warnanya cantik. Misalnya zebra atau burung itu suka. Zebra kan loreng-loreng unik kan. Burung misalnya merak cantik. Yang kedua ukuran gajah besar. Ada pasti banyak yang suka sama gajah. Harimau bagus juga, keren, gagah. Nah, beda-beda. Jadi kalau misalnya dilihat dari favorit orang itu ya satwa besar, warnanya cantik. Satwa yang bisa menggenggam sambil makan itu juga tamu biasanya suka. Seperti orangutan, ya itu juga suka. Atau satwa yang berbulu halus kayaknya yang bisa dipet atau dipegang itu juga banyak tamu yang suka. Yang terakhir nih Bu, untuk tahun-tahun berikutnya apa sih pengembangan yang ingin dilakukan oleh Bali Zoo? Oke. Tadi adik sudah dapat ke dalam? Sedikit. Di dalam kan itu masih yang kandang jeruji kandang gitu kan. Di sini kita Bali Zoo kita mau improve lagi, jadi kita nggak berhenti improve. Project kita terakhir yang savana, yang mungkin ada bisa lihat ada hyena, ada ostrich ya. Jadi kita buat yang lebih open, area lebih besar untuk kesejahteraan satwa juga sih nantinya. Nah, untuk kedepannya nanti dalam waktu dekat tahun depan mungkin ya, kita ada project rainforest namanya. Jadi rainforest itu kita akan menyiapkan beberapa satwa yang memang hidup di habitat hutan hujan tropis. Di mana aja hutan hujan tropis? Ayo. Kalimantan. Lagi? Mana? Amazon, benar. Jadi kita akan mengadaptasi habitat dari hutan hujan tropis sendiri ya. Jadi satwa-satwanya mungkin nanti yang berhubungan sama Amazon, Amerika Selatan kan memang banyak hutan hujan tropis, kemudian Kalimantan, ya, Sumatera mungkin. Itu yang nanti akan kita coba aplikasikan di sini. Jadi kita akan buat enclosure atau exhibit yang mungkin lebih besar, yang tidak terlalu banyak jeruji atau teralis. Jadi dengan support adik-adik sudah berkunjung ke sini, itu juga sudah membantu kami untuk ini. Jadi kita mau membuka paradigma orang-orang kalau zoo itu tidak hanya kebun binatang yang cuman ada satwa, ada jeruji, ada satwa, ada jeruji. Enggak. Jadi kita sudah juga banyak melakukan program konservasi. Kita juga beberapa kali merilis satwa ke habitat aslinya. Ya, yang proyek yang terakhir yang kita rilis owa Jawa ke Jawa Barat di Ciwidey. Jadi kita rilis owa Jawa ke sana kerjasama dengan salah satu NGO di situ yang memang sudah ahlinya di sana. Jadi kita kerjasama sama mereka. Gitu. Jadi kita pengen adik-adik nih, ke zoo cuma lihat satwa di kerangkeng aja, di di nggak bisa kemana-mana segala macam. Jadi kita coba merubah paradigma seperti itu. Kita coba buat yang lebih open, yang lebih besar, dan saya juga pengen share sama adik-adik peranan zoo itu bukan hanya untuk jadi tempat display ya, tapi zoo itu juga buat riset juga. Jadi banyak peneliti juga kadang kesini riset tentang satwa, bisa juga buat tempat edukasi ya. Jadi adik-adik kalau tidak ada zoo, adik-adik kan nggak tahu nanti kedepannya bisa lihat gajah lagi nggak ya. Karena sekarang untuk cari habitat asli itu kayaknya agak susah. Di mana lagi nyari habitat asli? Kalau kalian misalnya ke Sumatera, misalnya habitat asli gajah sudah jadi pemukiman, sudah jadi
jadi perkebunan segala macam. Makanya fungsinya zoo itu ya memang melestarikan ya. Kadang memang ada satwa yang memang dia breeding programnya bagus ya, jadi beranak pinak. Nah itu fungsinya apa? Untuk melestarikan ya, karena kan kadang bawa ke alam liar, habitat aslinya alam liarnya di mana gitu ya. Jadi kita berusaha untuk kedepannya ya, mungkin nanti adik Kevin, adik Evan punya istri, punya anak, nanti main ke Bali Zoo yuk, bisa lihat satwa-satwa ini kayak gitu. Jadi kita masih ada satwa-satwa yang bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti ke depannya. Itu fungsi dari zoo sebenarnya. Ya. Terima kasih ya Bu, udah menyempatkan. Sama-sama. Terima kasih buat udah nyempatin waktu buat di interview juga. Kita Iya. juga dari SMA Lab Kristen Satya Wacana mau pamit undur diri gitu ya Bu. Terima Iya. kasih Bu. Terima kasih, maaf hujan ya. Bu. Terima kasih. Sekian dari kelompok 10, terima kasih.